Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you in this morning? Are you fine? Yeah, thanks. I'm fine too. Okay. Excellency Miss Ian Rahmawati as the lecture sociolinguistic subject, and honorable my friends whom I love. Well, in situation like this, I hope we always protected by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. And I wanna introduce our group. War from the first group will be presentation about choosing and code. Okay, I'm Yusuf and I'm as moderator, and all at once as the first speaker, and the second speaker Rosa Sonia, and the third speaker Hasana, and the last speaker Mam Luatur Rahma. Before we start our presentation today, let's pray by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, I wanna explain about the material today, because on the first speaker will be explain about diglossia. What is diglossia? Okay, I wanna explain using by Indonesian language. Apa itu diglossia? What is diglossia? Diglossia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atau variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud ialah terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dan tidak resmi atau non formal. Contohnya, misalkan di Indonesia terdapat perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Akan tetapi, istilah diglossia ini tersebut menjadi terkenal dalam studi sosiolinguistik atau pembelajaran linguistik setelah digunakan oleh Ferguson, seorang sarjana dari Stanford University pada tahun 1958 dalam sebuah simposium tentang urbanisasi dan bahasa-bahasa standar yang diselenggarakan oleh American Anthropological Association and Faction yang dibaca saya kemarin. Ini Ferguson ini menggunakan istilah diglossia untuk menyatakan keadaan atau masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing punya peranan tertentu. Ferguson yang pernah saya baca juga membahas diglossia itu dengan mengemukakan 9 topik, yaitu fungsi, prestige dan juga warisan sastra, pemerolehan, standarisasi, stabilisasi, gramatika, dan juga leksikon dan fonologi. Itu ada 9. Terus fungsi merupakan kriteria diglossia yang sangat penting menurut Ferguson. Dalam masyarakat diglossia terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi pertama disebut dialek tinggi dan yang kedua disebut dialek rendah. Juga diglossia menurut pandangan Ferguson, diglossia tersebut menggunakan istilah diglossia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari suatu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Rumusan aslinya Ferguson tentang diglossia adalah, yang pertama, diglossia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif atau stabil. Yang kedua, menurut Ferguson, dialek-dialek utama itu diantaranya bisa berupa sebuah dialek standar. Yang ketiga, ada ragam lain. Itu memiliki ciri-cirinya memiliki sudah sangat terkodifikasi, gramatikalnya lebih itu memiliki ciri-cirinya memiliki sudah sangat terkodifikasi, gramatikalnya lebih kompleks, dan juga merupakan wahana
kesusastraan tertulis yang sangat luas dan dihormati, dan juga dipelajari melalui pendidikan formal, dan juga digunakan terutama dalam bahasa tulis dan bahasa lisan atau bahasa lisan formal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang diglossia. That's all enough my explain. Okay, I wanna call the second speaker. The second speaker will be delivered by Rosa Sunia. To Rosa Sunia, time and pledge are yours. Bilingualism and multilingualism. The first is about bilingualism. Bilingualism is the ability to use two languages. It can be by group or individual speakers. The language is mother tongue and others language. Jadi bisa dikatakan bilingualism itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa. Bahasanya itu mother tongue and others language. Mother tongue itu adalah bahasa di mana kalian berasal atau bahasa yang pertama kalian gunakan. Dan other language adalah bahasa lainnya yang bisa kalian kuasai. Dan ada beberapa tipe dari bilingualism ini sendiri. Yang pertama itu horizontal bilingualism. Horizontal bilingualism ini when two languages are equal in official, social, and cultural status in certain country. Jadi ketika dua bahasa itu adalah bahasa resmi yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Sepertinya contoh bahasa kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Prancis di kota Quebec, Kanada. Dan yang kedua ada vertical bilingualism. Vertical ini where one is officials, other colleague. Ketika satu bahasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mamluatur Rahmah. In this video, I would like to explain code switching and code mixing in sociolinguistics. Okay, code switching refers to the alternation between two or more languages, dialect or language register in the course between people who have more than one language in common. Apple said that code switching is the changing of the using language because of the changing of situation. Okay, here I have an example of code switching video. Mengajar bahasa Inggris ya masing-masing. Okay, so did you get that reaction from your students when they saw you for the first time? Like, kadang-kadang ya kalau selfie saya rasa ada dua bagian kontrak saya, guru bahasa Inggris dan ambil selfie juga. yang habis selfie juga pasti ramai sekali ya. But tell us, you've been here 9 months. How's it been so far? It's been good. It's been very difficult, but Very the difficult? students really want to learn, Right. so they're very excited. What is the difficult part? Is it getting Kenapa, used to the Mbak Lulu? lifestyle, or- I mean, I'm from Washington. Ada roda I toh. live in Gorontalo. Uh-huh. I live outside the city. Di desa ini. Exactly. Jadi rasa sih beda daripada Washington. Banyak Ke, batin. ke tempat mengajar pakai apa? What, do you go with the motorbike? Oh, di motor. Sebelumnya you Baru sampai baru belajar naik motor. So, in that video, Sarah or the presenter is Indonesian and her native language is Indonesian language. She switched and changed her language into English when her guest star from foreign country come and make a dialogue with them. Sarah switched her language in order that her foreign guest star can understand what she's talking about. The guest star also switched their language into Indonesian language in order to make Sarah and the audience understand about what they talking about. Okay, that's all my video. That's all about code switching and code mixing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hasanah. I'm the last speaker. Today I will explain about code mixing.
code mixing happen when speaker mix between mother language to another language. Jadi artinya adalah code mixing di mana seseorang mencampur antara bahasa ibu atau bahasa pertama dengan bahasa kedua. Semisal saya kasih contoh. This morning, I hantar my baby ke dekat babysitter. Nah, sudah jelas dari kalimat tersebut adalah campuran dari mother language atau bahasa pertama dengan bahasa Inggris. Jadi itu adalah pengertian dari code mixing. Nah, selanjutnya adalah there are 3 type of code mixing. Macam-macam dari code mixing. Yang pertama adalah insertion atau word or phrase, and the second is alternation, and the last is congruent lexicalization atau dialek. Nah, yang pertama adalah insertion. Nah, insertion ini adalah is the process when speaker in the sentence, when speaker of code mixing mixes the word from borrowing. Artinya adalah di mana seseorang mencampur antara bahasa Inggris yang istilah-istilahnya telah dipinjam ke bahasa Indonesia. Atau lebih tepatnya, lebih simpelnya, insertion itu adalah mengulang campuran bahasa antara bahasa Indo dan bahasa Inggris. Contohnya, when aku balik ke Indonesia dan dengan support ayah dan ibu, sepertinya never ending dan aku semangat study di Indonesia. Nah, jadi dari contoh kalimat tersebut ada pengulangan kata, ada campuran ulangan kata antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi campuran bahasa Inggris ke Indonesianya itu diulang-ulang. Nah, itu yang dikatakan dengan code mixing insertion. Nah, macam-macam yang kedua adalah alternation. Alternation is the code mixing of Indonesian and English between clause in a sentence. Artinya, code mixing antara klausa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dicampur dalam satu kalimat. Contohnya, aku rencana mengambil jurusan fokus on language art, classic art, traditional art, intinya yang berhubungan dengan seni. Nah, dalam kalimat ini antara klausa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, baik non-klausa, itu bercampur dalam satu kalimat. Jadi perpaduan antara klausa atau non-klausa itu bercampur dalam satu kalimat. Macam-macam code mixing yang terakhir adalah congruent lexicalization. Congruent lexicalization is the influence of dialect within language use. Artinya adalah pengaruh dialek dalam penggunaan bahasa. Yang terjadi pada code lexicalization ini adalah karena di sini bukan campuran antara kata ataupun klausa, melainkan lebih tepatnya adalah lokal dialek karena tercampur. Semisal saya kasih contoh, keturunan bapak saya adalah Cina, sedangkan ibu saya keturunan dari Indonesia. Nah, dari keturunan bapak dan ibu saya ini terjadi campur aduk bahasa sehingga disebut dengan lokal dialek. Jadi pengaruh dari campuran bahasa kedua orang tuanya itu disebut dengan congruent lexicalization. That's all for me. Thank you so much for your attention. I'm so sorry if I have any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all our presentation today. If you want a question for
our presentation today, please chat or call me. I will answer your question. Okay, thank you very much for your watching and for your listen and for your attention. I conclude. We apologize for any mistake. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.